Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka yang review. By the way, apa kabar kalian yang memiliki rencana berlibur? Selalu berhati-hati saat menggunakan jalur yang tak kita ketahui. Karena pada kesempatan kali ini, Saka yang akan review sekaligus membahas film yang cukup menarik berjudul Shortcut 2020, dimana film ini menceritakan sekelompok remaja Gen Z yang sedang bertamasya. Akan tetapi mereka harus mengalami kesuaian setelah melintasi kawasan yang sepi dan terbengkalai. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil berjaket kuning yang terlihat ketakutan seolah dikejar sesuatu. Hingga setelah jauh abret-abretan menembus ruyuk, bocil ini terlihat kesal dan seolah menyesali sesuatu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Every road sooner or later comes to. Singkat cerita, scene beralih pada bis merah yang sedang melakukan perjalanan. Di dalam bis, Kang supir bernama Joseph sedang mengantarkan sekelompok remaja Gen Z yang akan bertamasya ke suatu tempat. Kemudian, Joseph yang menyalakan radio menemukan sebuah berita tentang fenomena gerhana yang akan terjadi nanti malam. Di saat itu pula, si subur Carl dan seorang kewes berkacamata bernama Queenie membenarkan hal itu saat sedang nyekrol video-video TikTok. Di tengah obrolan, cowok bangor bernama Reggie iseng dengan melemparkan kaleng pada Nolan. Sementara itu, seorang kewes bernama Sophie seperti kepincut dengan sikap Nolan yang sangat cool. We encourage you all to lift your heads, don't miss out, or you'll be waiting. Sesaat kemudian, berita memberitahu semua orang untuk tidak melewatkan fenomena gerhana bulan kali ini. Karena cenah, fenomena kali ini merupakan gerhana paling indah dan langka yang terjadi 20 tahun sekali. Singkat waktu, mereka pun heran saat melihat jalan yang diblokir tumpukan dahan jengkol. Melihat hal itu, Joseph memutuskan untuk mencari jalan lain. Singkat waktu, perjalanan mereka kembali terhenti saat melihat bangkai hewan tergeletak di tengah jalan. Lantas apa boleh buat, Joseph bergegas menyingkirkan bangkai itu ke tengah hutan. Poor thing, it must have been run over. Pig riding pigs, yeah. And Chris is Sontak mereka pun kaget saat melihat Joseph dibegal seorang pria gondrong. Sambil menodongkan pistol, pria kucel bernama Pedro berniat membajak bis yang mereka tumpangi. Ternyata semua keanehan di jalan merupakan rencana Pedro untuk memuluskan aksi begalnya. Singkat waktu, malam pun poek. Kini Pedro meminta semua orang untuk membuang HP mereka ke jendela. Saat semua orang menurut, beda halnya dengan Reggie. Ia pun ogah untuk membuang HP-nya. Melihat Reggie yang melawan, Pedro langsung mengancam akan meledakkan tangkuraknya. Hingga setelah semua orang membuang HP-nya, Pedro meminta mereka untuk diam dan menikmati perjalanan kali ini. Namun tanpa mereka sadari, saat ini bis mereka malah menuju area bekas markas militer. Namun di tengah perjalanan, Pedro pun merasa kesal dengan Joseph yang malah menghentikan perjalanan. Lantas Joseph berkata jika mobil ini tiba-tiba saja mogok dengan sendirinya. Sambil menyandra Queenie, Pedro meminta Joseph untuk keluar dan memperbaiki bis ini. Mendengar hal itu, Joseph yang tidak ingin anak-anak terluka terpaksa menuruti permintaan Pedro.
Di dalam bis mereka pun memikirkan cara untuk melawan Pedro yang memiliki senjata api. Sementara itu, Joseph pun kebingungan karena mesin bis terlihat baik-baik saja. Lalu tiba-tiba di tengah situasi poek, mereka pun panik saat mendengar suara aneh berjalan di kegelapan. Dan setelah dilihat-lihat, mereka pun heran dengan sesosok berkelebet hitam yang ngejogrok di tengah jalan. Di tengah situasi kicap, Pedro yang tak punya titik meski memegang senjata malah memerintahkan Joseph untuk mengeceknya. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Joseph diserang sesuatu yang misterius. Di tengah kepanikan, Pedro yang akan tancap gas baru sadar jika kunci bis ini berada di tangan Joseph. Dan lagi-lagi, Pedro yang tak punya biji malah menyuruh remaja Gen Z untuk membawanya di jasad Joseph. Dan saat Nolan akan mengambilnya, Sophie yang takut gebetannya kenapa-napa langsung pergi mengambil kunci bis. Saat membawa kunci, Sophie pun syok parah saat melihat kondisi Joseph yang seperti dicupang sesuatu. Sekembalinya ke dalam bis, Sophie pun memberitahu jika saat ini Joseph sudah meninggoy dan seperti digigit hewan buas. Di tengah keheranan dengan apa yang terjadi, Pedro menyuruh Reggie untuk menyetir. Namun setelah dicoba, tetap saja bis ini tidak bisa menyala. Di tengah ancaman Pedro, Sophie dan yang lain memikirkan cara untuk melawan Pedro. I'm gonna shoot every one of your friends. This piece of chalk. You haven't got the balls. Namun saat situasi berbalik dan Reggie tinggal menembaknya, suara di atap mobil membuat mereka lengah dan pistol kembali direbut. Kesal dengan teror ini, Pedro langsung keluar untuk menembaknya. Sarai, come here. Betapa syoknya mereka saat melihat sosok hitam bergigi runcing menghabisi Pedro. Di tengah kepanikan, Reggie kembali berusaha menyalakan bis, akan tetapi semuanya sia-sia saja. Singkat waktu, situasi semakin mencekam saat mendengar suara si makhluk berusaha memasuki bis. Di tengah situasi panik, rupanya makhluk ini mempunyai kelemahan, yaitu takut pada cahaya. Dirasa ini kesempatan, mereka langsung ngabret kabur seejian-ejiannya. Would you rather turn back? Hingga setelah cukup jauh berjalan ceker, mereka yang menemukan sebuah ruangan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sambil beristirahat, Nolan yang mengecek-ngecek ruangan akhirnya menemukan sebuah peta. Mereka pun berencana untuk menemukan jalan keluar dari terowongan ini. Namun karena situasi yang sangat gelap, Nolan dan Sophie memutuskan untuk mencari saklar listrik terlebih dahulu. Straight ahead, then right. Just all sorts of landscapes.
Di tengah pencarian, Nolan pun menemukan seperangkat lampu sorot yang diduga digunakan untuk melawan si makhluk. Namun Sophie yang menemukan tengkorak manusia di tangga merasa jika orang itu gagal untuk menghabisinya. Sementara di sisi lain, Queenie yang kebelet meminta Reggie untuk menemaninya. You are kinda cute when you're mad though. Yo, you done? Namun saat berbincang-bincang, tiba-tiba Reggie heran dengan Queenie yang tiba-tiba menghilang. Dirasa Queenie digondol si makhluk, Reggie pun bergegas kembali pada teman-temannya. Mendengar Queenie menghilang, mereka pun sepakat untuk mencarinya. It's all my fucking fault. Oh, shit. IQ! Quit it! Oh. Fuck! Saat berhasil kabur, Queenie yang khawatir pada Reggie meminta Carl untuk segera mengeceknya. Tepat pada waktunya, Reggie masih bisa selamat berkat Nolan yang berhasil menyalakan listrik. Sementara itu, Nolan pun heran dengan barang-barang yang ada di tempat ini. Singkat waktu, Nolan dan Sophie merasa lega saat kembali bertemu dengan teman-temannya. Di saat itu pula Sophie merasa ngeri dengan bekas gigitan di pundak Queenie yang terlihat seperti sarang lebah. Namun Queenie menegaskan jika ia baik-baik saja dan hanya merasakan perih. Kemudian Sophie mengajak semua orang untuk melihat sesuatu yang mereka temukan bersama Nolan. Sesaat kemudian, Nolan pun menunjukkan seonggok tengkorak yang ia temukan di lorong. Mereka pun merasa jika orang ini pernah berjuang untuk melawan makhluk itu. Kemudian, dari buku harian yang ia temukan, Nolan mengatakan jika tengkorak itu diduga bernama Leo, di mana 40 tahun lalu, Leo dan adiknya yang bernama Isabel sedang melakukan uproar adventure di wilayah ini. Akan tetapi, mereka malah menemukan sebuah terowongan militer terbengkalai, hingga Isabel menjadi korban keganasan si makhluk jadu. Singkat waktu, Leo yang sudah menjadi bapac-bapac memutuskan untuk kembali ke terowongan guna menuntut balas atas kematian adiknya yaitu Isabel. Hingga seiring berjalannya waktu, Leo pun menemukan fakta jika si jadu ini merupakan sosok alien yang takut akan cahaya. Namun naasnya, Leo yang sudah mengetahui kelemahan si jadu harus meninggoy di tempat ini. Setelah mendengar kisah itu, mereka pun berencana untuk menghabisi si jadu dengan menggunakan lampu sorot yang dirancang oleh Leo. Namun sebelum itu, mereka pun berniat memperbaiki lampu sorot itu terlebih dahulu. Setelah lampu sorot ini berfungsi, mereka pun bersiap untuk melakukan rencananya. Selang beberapa saat, Reggie memberanikan diri untuk menjadi umpan, sementara yang lainnya berjaga memantau situasi. Hingga tak lama kemudian, si jadu pun datang setelah mendengar suara radio. Melihat Reggie terpojok, Nolan langsung bersiul untuk mengalihkan perhatian. Melihat si jadu yang lengah, Nolan pun langsung menyalakan saklar.
Akhirnya, Sophie dan Queenie berhasil keluar dari terowongan ini. Di saat itu pula, si Jadu yang berusaha mengejar tak bisa berbuat banyak saat para kewes berada di dalam cahaya. Hingga sesaat kemudian, mereka semakin di atas angin saat melihat para cowok datang membawa obor. Akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi si Jadu, makhluk alien cupu yang takut akan cahaya. Dan kini para remaja Gen Z ini bisa pulang dengan aman dan tentram. Singkat cerita, scene beralih pada seorang detektif bernama Chris yang berusaha mencari tahu sosok si Jadu dari kesaksian para remaja Gen Z. Oh, rupanya sosok Jadu ini tidak hanya satu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menghibur? Niat ingin bertamasya, para remaja ini harus memasuki kawasan militer yang terbengkalai. Di tengah perjalanan mereka pun mengalami kesuwean dengan Pedro yang berusaha membajak bis. Lalu saat masuk ke area terowongan, mereka pun mendapat teror si Jadu yang diduga merupakan sosok alien. Hingga di akhir cerita, para remaja ini berhasil menghabisi salah satu alien dengan menggunakan cahaya dan juga obor. Namun saat Chris mendatangi TKP, ia pun mendengar kawanan Jadu lainnya di tempat tersebut. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Shortcut 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.